Jejak digital anggota DPR termuda periode 2024-2029, Anissa Mahesa, sedang menjadi perbincangan warganet. Hal ini bermula dari obrolan warganet di platform X yang kini juga merambah ke TikTok. Salah satunya oleh akun @aryasatya186 yang mengunggah potongan video wawancara Anissa Mahesa di hari pelantikannya sebagai wakil rakyat. Dalam kesempatan tersebut, politisi bernama lengkap Anissa Maharani Alzahra Mahesa itu mengemukakan rasa herannya atas aksi demonstrasi atau unjuk rasa oleh masyarakat. Kenapa nggak diskusi aja? Ucap Anissa. Anak politisi dan aktivis Desmond Junaidi Mahesa itu mengaku sebenarnya tidak takut di demo masyarakat, hanya saja menurutnya opsi diskusi lebih layak untuk dikedepankan. Kalau misalnya demo, mengkritik kebijakan, itu nggak apa-apa, selama kebijakannya buruk gitu. Tapi kalau demo secara personal, buat apa? Jelas Anissa. Kalau di demo nggak takut, tapi kalau bisa kita diskusi secara langsung, supaya bertatap mata, bicara dari hati ke hati. Imbuhnya. Anggota Dewan dari fraksi Partai Gerindra itu menilai diskusi antara perumus kebijakan dan masyarakat lebih bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kita bicara dari hati ke hati, kita bisa paham, oke? Kalau di demo, oke kita paham isu yang kamu bawa, kata Anissa. Pernyataan Anissa ini sontak dibanjiri kritikan warganet, sebab DPR RI selama ini dianggap kurang responsif terhadap pendapat publik atas sederet kebijakan yang telah dirumuskan. Ya diskusi gimana, masuk gedungnya aja nggak dibolehin, keluh warganet. Ya buka ruang diskusinya, ya Allah, ucap warganet lain. Ya demo juga diskusi, gimana caranya kita ketemu langsung, timpal yang lainnya. Bingung kenapa mbaknya mempertanyakan kenapa mesti demo, tulis warganet. Emang kalau diajak diskusi mau, sindir yang lainnya. Potongan wawancara ini tampaknya semakin membuat kredibilitas Anissa sebagai perwakilan kaum muda di Senayan semakin disangsikan oleh masyarakat. Terlepas dari kontroversi yang diduga membelitnya, Anissa yang merupakan anggota DPR termuda ini diriwayatkan pernah mengemban pendidikan di tempat yang tidak main-main kualitasnya. Melansir akun LinkedIn-nya, politisi kelahiran 17 Juli 2001 itu diriwayatkan pernah bersekolah di jurusan IPA Karisma Bangsa School of Global Education pada tahun 2013 hingga 2017 dan jurusan IPA SMA Negeri 34 Jakarta pada tahun 2017 hingga 2019. Setelahnya, Anissa mengambil program double degree dari dua kampus, yaitu Universitas Indonesia dan University of Melbourne, Australia. Anissa mengambil program studi S1 Manajemen UI pada tahun 2019 hingga 2021, kemudian melanjutkan ke International Class Double Degree Program University of Melbourne pada tahun 2021 hingga 2023, sampai mendapat gelar Bachelor of Commerce. Berbekal pendidikannya inilah, Anissa tercatat pernah bekerja di sejumlah instansi. Salah satunya bekerja paruh waktu sebagai Internship Coordinator dan Marketing Officer di iCare Careers yang berbasis di Melbourne, Australia. Kemudian Anissa juga menjabat sebagai Social Media Manager Warung Saco Betawi Peranakan sejak tahun 2001, dilanjutkan dengan menjadi anggota Komisi 11 DPR RI sejak tahun 2024. Anissa disebut berhasil melaju ke Senayan setelah mendapatkan sebanyak 122.470 dukungan di daerah pemilihan atau Dapil Banten II yang meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Sebelumnya, Desmond sang ayahlah yang mewakili dapil ini. Terlahir dari ayah yang memiliki jejak mentereng sebagai politisi, tampaknya menjadi alasan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Anissa ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tidak bisa dipandang sebelah mata. Politisi yang resmi menjadi anggota dewan saat masih berusia 23 tahun itu mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp5.870.445.000 tanpa utang sepeser pun. Sebanyak 2,57 miliar rupiah diantaranya disimpan dalam bentuk 12 bidang tanah di Kabupaten Pandeglang. Seluruh tanah ini dilaporkan sebagai hibah tanpa akta oleh Anissa di LHKPN-nya. Anissa juga melaporkan isi garasinya yang hanya dihuni satu unit mobil mewah, yakni sedan Lexus LX 570 seharga 2,2 miliar rupiah. Seperti aset tanahnya, mobil ini juga diakui sebagai hibah tanpa akta. Selain itu, Anissa juga mengaku memiliki harta bergerak lainnya sebesar 536,5 juta rupiah, serta kas dan setara kas sebanyak 562,5 juta rupiah.